Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-'azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'id dunya thumma da'a bihi illa furja'an qalu bala qala du'a dhinnun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, marilah kita memuji kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lafazkan kalimat berikut ini: alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita menyampaikan salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang menakutkan, sebuah tema yang seluruh penguasa-penguasa pasti benci sekali dengan tema ini, baik itu penguasa muslim ataupun penguasa kafir, tentang masalah munafik. Saya tidak tahu ide apa yang ada dalam pikiran panitia sehingga mengangkat tema ini. Karena tema ini saya diberhentikan dari menyampaikan dakwah di salah satu stasiun televisi dakwah Indonesia. Saya menyampaikan tema masalah munafik. Banyak yang kebakaran jenggot, padahal jenggotnya panjang-panjang, tapi tidak siap mendengarkan tema ini. Saya bertanya, apakah panitia betul-betul siap tema ini diangkat? Lalu saya menyampaikannya, dampaknya adalah banyak yang kebakaran jenggot. Tapi amanlah, yang nggak punya jenggot tenang aja. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi ini karena udah dekat dengan suasana pilpres pileg, saya akan coba rem juga lah sedikit, supaya tidak kebawa arus oleh supaya nggak didatangi Bawaslu dan sebagainya ya. Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan, secara ringkas saya mau sampaikan bahasa yang vulgar saja. Munafik ini orangnya, orang yang agamanya, Tuhan yang disembahnya adalah fulus dan jabatan. Fulus, kekuasaan, jabatan, itulah Tuhannya. Tapi dia mengkafiri dirinya dengan Islam. Dah itu aja. Dah selesai pengajian, bubar kita lagi. Selesai. Jadi kalau dikatakan ganasnya virus kemunafikan di akhir zaman, maka mungkin kita bertanya, Ustaz, yang munafik itu siapa? Jawaban saya, orang yang disembahnya, orang yang dia angkat jadi Tuhannya adalah duit, jabatan, kekuasaan. Dunia adalah Tuhannya, tapi dia kafiri dirinya dengan Islam. KTP-nya mereknya Islam, ya, pakai peci, kadang-kadang harus pakai songkok, kadang-kadang harus pakai koko dan sebagainya. Tapi coba lihat, kepentingan utama bagi dia adalah di mana ada angin lembut bertiup untuk dunianya, disitulah dia berada. Nggak peduli dia ada di kubu siapa, itu nggak peduli. Pokoknya di situ menjanjikan fulus, menjanjikan kedudukan. Dan orang ini paling cepat lari kalau ada yang akan mengancam fulusnya.
Ada yang bisa mengancam kedudukannya, ada yang bisa mengancam posisinya atau jabatannya, dia akan langsung lari. Kalau perlu, agama sendiri dia injaknya. Nah, orang ini sepanjang sejarah selalu ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, awal-awalnya dia si Yahudi tulen ini, awal-awalnya dia hampir saja berhasil menjadikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah ya. Abdullah bin Ubay bin Salul terkejut ketika ternyata sekelompok manusia datang ke Mekah berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW dan kembali lagi ke Yathrib menyebarkan dakwah. Mus'ab bin Umair dan para sahabat-sahabat menyebarkan dakwah di Madinah dengan cepat. Orang-orang menyambut dakwah ini. Kemudian Aus dan Khazraj yang sebelumnya berhasil diadu domba, penduduk asli Madinah itu Aus dan Khazraj, berhasil diadu domba, kemudian disulut api peperangan pertikaian yang panjang. Hampir-hampir saja puncak misi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul sampai untuk dialah menjadi pemimpin tertinggi. Gara-gara mereka masuk Islam nggak jadi. Nabi Muhammad datang hijrah ke Yathrib. Yathrib dirubah namanya oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Lalu Aus dan Khazraj disatukan menjadi Ansar. Kemudian yang datang dari Mekah disebut dengan Muhajirin. Inilah Muhajirin dan Ansar. Makin ramai orang memeluk agama Islam dan Nabi Muhammad SAW ternyata ada di pucuk pimpinan tertingginya. Geramnya minta ampun si Yahudi satu ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Posisi jabatan tertinggi yang sudah hampir menjadi miliknya, udah di depan pangkal hidungnya, nggak jadi. Sakitnya hatiku katanya, sakitnya tuh di sini. Abdullah bin Ubay bin Salul cari siasat. Gimana nih caranya? Dasar Yahudi, otaknya memang encer tapi jahat. Yang namanya Yahudi itu otaknya encer Pak, tapi jahat. Otak kita encer juga tapi nggak pakai. Nah, si Yahudi ini berpikir keras. Satu-satunya cara adalah masuk ke dalam, pura-pura masuk Islam, nanti gembosin dari salam. Buat bagaimana sosok Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul ini bisa menjadi hina dan jatuh. Cari segala cara agar Muhammad ini menjadi hina dan jatuh, lalu dia kembali yang akan memimpin. Bagi dia mau agama apa aja terserah, mau Yahudi, mau Nasrani, mau apa saja, pokoknya dia pimpinan tertinggi. Makanya saya katakan tadi, Yahudi itu yang disembahnya adalah jabatan, kekuasaan, dunia, fulus. Inilah yang disembah oleh kaum munafik. Apapun agamanya nggak penting, tukar agama kayak nggak ada masalah. Yang penting dia dapatkan jabatan, posisi, kedudukan, duitnya terus menambah, nomor rekeningnya terus membengkak. Apapun yang akan dia lakukan, walaupun harus menghina, menginjak-injak agama sendiri. Bagi mereka tidak peduli. Nah, sekarang dengarlah hadis Nabi tentang akhir zaman. Sebelum Dajjal nanti muncul, kata Rasul, akan ada umatku yang pada pagi harinya dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya ada umat yang masih beriman, besok paginya dia sudah kafir. Hanya gara-gara dunia, bi'aradin minad dunia. Arad itu Pak, ditawarkan kepadanya dunia. Dunia itu kan macam-macam. Bisa jadi dunia itu adalah fulus, bisa jadi kedudukan, jabatan, kekuasaan, atau juga wanita. Bi'aradin minad dunya ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Demi tawaran dunia dia jual agamanya, yang penting dia dapat. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, orang seperti ini mereka adalah satu di antara 8 calon komunitas penyembah Dajjal. Silakan ulangi kembali, siapa 8 komunitas penyembah Dajjal itu? Saya sudah paparkan ini, saya sudah uraikan ini. Silakan ulangi kembali, sebut, ngacak juga boleh, nggak harus tertib. 1, silakan. Lupa. 2, lupa juga. 3, sekali lagi lupa. Sampai 8 lupa saudara. 7,
Itu yang mana lagi yang kita ingat pengajiannya? Udahlah, saya ingatkan lagi. Para calon penyembah dan pengikut-pengikut Dajjal, ketika Dajjal itu nanti muncul, mereka sudah terkondisikan dulu di seluruh dunia. Satu, seluruh orang Yahudi. Dua, setan-setan bangsa jin. Tiga, seluruh ahli-ahli sihir, dukun-dukun, ahli-ahli magic, ilmu black magic. Empat, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya di hadis yang khusus Nabi mengatakan, menjelang Dajjal keluar, umatku nanti akan diuji oleh Allah dengan suatu ujian khusus. Melalui ujian ini umatku akan terbelah menjadi dua. Satu belahan mukmin seluruhnya. Orang yang masuk dalam belahan ini pasti mukmin. Dan perjalanan waktu menjadikan mereka semakin kental imannya, semakin menguat imannya. Bagian yang ini ya. Sementara bagian yang ini mereka menjadi munafik. Perjalanan waktu ke depan makin kental kemunafikannya, sehingga tidak tersisa lagi ada keimanan di dalam dada mereka. Kalau yang ini, karena perjalanan waktu semakin mengental keimanannya, sehingga tidak ada lagi munafik dan sifat-sifat nifak dalam dada mereka. Kontras habis. Kalau waktu itu sudah kalian temukan, maka saat itulah, hari itulah Dajjal lepas, atau besoknya Dajjal muncul. Saya sudah sampaikan, seluruh negara sudah diberi oleh Allah ujian khusus, ujian spesial ini, ujian iman. Dan manusia-manusia yang ada dalam masing-masing negara mulai terbelah dua. Mau sebutkan di mana saja negaranya, mau di Amerika, Eropa, mau di Rusia, Jerman, Belanda, mau di bahkan di Timur Tengah, di Arab Saudi, mau di Syam, di mana-mana saja. Kalau Indonesia, startnya saya lihat sejak Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 dilecehkan, dihina di Kepulauan Seribu. Oleh sejak itu umat Islam di Indonesia terbelah dua. Dan makin lama belahan ini semakin kontras warnanya. Kalau ini jelas nih, ini adalah kaum ashabus shimal, ashabul yamin. Yang ini adalah ashabul shimal. Wajah mereka gelap-gelap, kiblat mereka adalah kekuasaan, jabatan dan fulus. Di sini ada kiai-kiainya, ada ulama-ulamanya, ada partai-partainya, ada organisasi-organisasinya. Di sini juga sama, ada kiai-kiainya, ada ulama-ulamanya, ada ustadz-ustadznya, ada partai-partainya, ada organisasi-organisasinya. Ini munafik seluruhnya, ini mukmin seluruhnya. Tersinggung? Ada yang tersinggung? Saya kan nggak sebutkan nama apa, hanya sekedar gitu aja. Tapi udah paham semua, karena zaman sekarang semua orang udah cerdas. Alhamdulillah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ini kelompok yang keempat yang akan menyembah Dajjal. Udah terwujud di seluruh dunia. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, semuanya saat ini sudah terwujud. Umat ini terbelah dua. Sekali lagi saya katakan, yang merasa tersinggung, yang merasa kena, berarti dia orangnya. Ibarat kada, Pak. Kada itu bahasa Indonesianya kudis. Ya, kalau tersinggung sakit disenang kadang. Ya, Ustaz, kami itu singgung Ustaz, tapi kami insya Allah kami datang ngaji kemari bukan untuk memata-matai Ustaz, tapi kami betul-betul ingin mencari di mana letak penyakit diri kami. Kami ingin berubah Ustaz. Bagus. Tapi kalau orang munafik bukan gitu, mata-matain kerjanya. Di mata salik lidahnya Pak. Di mana tergelincir kata-katanya. Nanti akan laporan. Dia ngelapor dapat fulus, dapat jabatan. Ini orang munafik. Kalau dia kerjanya di sini begitu, maka dia munafiknya jelas. Lain ada Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjut pada pengajian kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Orang-orang munafik ini, ya Allah, jijiknya Allah pada mereka, Pak. Jijiknya. Apakah Bapak tahu? Ibu tahu? Seluruh orang munafik ini Allah umumkan di dalam Al-Quranul Karim, mereka akan masuk neraka Jahannam lebih duluan daripada orang kafir.
Mereka akan lebih duluan nyampe ke dasar neraka jahanam, bukan orang kafir, Pak. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasar neraka jahanam yang paling bawah. Ini air, ini gelas, madu. Ketika gelasnya kosong, madu diisi. Madu yang paling pertama saya isi adalah madu Yaman. Madu kedua yang saya isi adalah madu Saudi. Madu ketiga yang saya isi adalah madu Indonesia. Mana duluan di antara tiga madu ini yang mengisi ruangan paling bawah? Mana duluan? Madu Yaman. Kenapa? Karena dialah yang paling pertama dimasukkan ke dalam. Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan, memasukkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam itu seluruhnya. Duluan yang Allah sebutkan situ bukan innallaha jami'ul kafirina wal munafiqin, bukan begitu, tapi innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Berarti munafik duluan. Pantesan kalau begitu munafik di dasar yang paling bawah. Berarti betapa bencinya Allah dengan orang munafik. Makanya dalam Al-Quran itu Allah hanya turunkan nama-nama status jin dan manusia di sisi Allah 3 nama surat saja. 1 surat Al-Mu'minun, 2 surat Al-Kafirun, 3 surat Al-Munafiqun. Nggak ada itu dalam Al-Quran namanya surat Al-Muslimun. Coba cari, kalau ketemu dalam Al-Quran ada nama surat Al-Muslimun, saya hajikan dia tahun ini, insya Allah. Saya janji, hitam di atas putih. Nggak ada. Umat Islam ini cuma terbagi 2, mukmin, munafik. Nggak ada yang lain. Apalagi di akhir zaman menjelang Dajjal keluar, mukmin, munafik. Mau tahu siapa orang mukmin, mau tahu siapa orang munafik? Gampang. Rasulullah SAW mengatakan orang munafik itu, lihat dalam masalah sholat mereka paling ketahuan itu. 1, sholatnya dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka bangun untuk sholat pasti malas-malasan. Orang munafik itu kalau mau sholat malas-malasan. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan kajian kita ini untuk diri. Jangan sasarkan kajian ini untuk orang lain. Ketika saya sebutkan urutan orang munafik 1, 2, 3, 4, 5, tolong yang saya sebutkan itu nanti ke diri dikajikan ya. Jangan sampai nomor 3 ada di sana, nomor sampai di sana. Kita ngaji bukan untuk orang, tapi untuk diri. Oke, kita lihat dulu di sholat. Apa sabda Rasulullah SAW? Apabila orang-orang munafik itu mendirikan sholat, mereka pasti melakukannya dalam keadaan malas-malasan, kusala, malas-malasan. Azan orang, azan lo lihat capek no katu. Disuruh oleh orang sholat, oleh istrinya diingatkan sholat, oleh suaminya diingatkan sholat, oleh calon mertuanya atau oleh mertuanya. Kalaupun terpaksa dia harus sholat, idza qamu apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sahun. Sahun itu apa artinya? Sahun itu pura-pura lupa. Sahun itu adalah orang ini menunjukkan kelalaiannya, sehingga ada yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada fulan sholatnya udah dekat waktu sholat berikutnya baru dia sholat. Berapa kali dia begitu? Agak sering ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, fatilka sholatul munafik. Itulah dia sholatnya orang munafik. Itulah dia sholatnya orang munafik. Tanda dia malas, dia tunda-tunda sholatnya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Makanya, Masya Allah, nanti saya sebutkan obatnya, insya Allah Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan orang munafik itu paling berat, ketahuan betul malasnya dan nampak betul munafiknya di 2 waktu sholat, sholatul atamah wa
Pertama sholatul fajar, sholatul atamah itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Dua sholat ini Rasul bersabda, kalau aku mulai meragui keimanan seseorang, aku mudah mencari tanda dia itu betul nggak berpenyakitan dadanya dengan penyakit, betul nggak hatinya rusak, betul nggak dia munafik. Aku tandakan dia di waktu isya dan subuh, aku incar, aku lihat. Bila tidak kutemukan dia isya berjamaah di masjid, subuh tidak kutemukan berjamaah di masjid, maka benarlah persangkaanku tentang dirinya. Begitu. Gampang bagi Rasulullah SAW. Di sholat dulu dilihat, Pak. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan sholatnya orang munafik itu malas. Apalagi sholatnya itu berjamaah di masjid, ke masjid. Sehingga kontras Nabi mengatakan, idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau menyaksikan ada orang yang langkahnya banyak menuju masjid, hayya 'alas shalah, ke masjid dia pergi, Pak. Enggak di rumah dia sholat, hayya 'alas shalah, walaupun dia bawa motor, dia berhentikan motornya, diparkirkan di halaman masjid, dia berjemaah di masjid, hayya 'alas shalah, walaupun dia ada meeting di kantor, dia katakan, maaf, ini meeting kita stop dulu, kita berjemaah. Kalau di kantornya itu ada masjid kantor, maka mereka berjamaah di sana. Jika tidak ada, dia akan cari tempat di mana bisa berjamaah. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini ciri khas orang mukmin. Idza ra'aita rajulan aktsara khutalil masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang laki-laki maksudnya nih, memperbanyak langkahnya ke masjid, bersaksilah kalian bahwa dia adalah orang beriman. Kalau orang munafik, Pak, masuk masjid kok, bacaan ikan dimasukkan ke tungku api. Taruhlah dululah taruhlah. Hah? Bekolah ambo pakai baju kumuah, sarawak kumuah, banyak betul alasannya. Kumuah kenapa? Ambo barusan olahraga. Paluh itu suci. Peluh dan keringan itu adalah suci. Kok kan tanah tadi ya? Tanah itu juga suci. Bahkan perintah Rasulullah, sucikanlah pakaian kalian dengan tanah. Tadi ada luko tadi kalau ada nikmus ketek terjatuh di ronda ko serama darah, wah. Darah itu juga suci. Para mujahid sedang perang, masuk waktu sholat berdarah-darah, Pak. Tetap mereka melaksanakan sholat. Nggak ada alasan itu. Tapi orang munafik banyak betul. Iku bajumu kena ludah tadi, kena ludah. Ludah juga suci. Katakan saja saya munafik, sholatlah dulu. Begitu. Tapi mana ada orang munafik mau ngomong begitu? Nggak ada orang munafik mau mengatakan, minta maaf ya wahai mukmin, saya ini munafik, kamu duluan deh ke masjid. Sejujurnya begitu, seharusnya dia pakai ngomong begitu. Nanti di ujung nanti saya katakan ciri khas orang munafik itu, kata Ibnu Abi Mulaika, salah satunya orang munafik yakin dirinya bukan munafik. Itu loh masalahnya, Pak. Orang munafik itu yakin dia bukan munafik. Makanya orang-orang yang sering muncul di TV-TV tapi kata-katanya banyak nyakitin kita, mereka sangat yakin mereka itu mukmin yang benar-benar imannya lurus. Yakin betul mereka. Sehingga kalau kita tegur dia, muncul perangai munafik kedua, tersinggung dia langsung. Ini ciri khas orang munafik tuh, tersinggung kalau ada yang menegurnya, menasehatinya, meluruskannya. Dia anggap kita orang syirik kepadanya, dia anggap kita lagi buruk sangka kepadanya, dan seterusnya. Oke, kita kembali kepada sholat tadi. Ibadah Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kalian bisa menjaga ini untuk mengobati. Mungkin bapak mau bertanya, ibu, Ustaz, kalau laki-laki ke masjid, wanita gimana? Silakan Bu, yang penting on time, tidak boleh in time. Tangguang sedang masak. Matikan dulu kompor tuh, sholatlah dulu awal waktu, tepat waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sudah di atas sajadah, kita sholat. Kalau mau sholatnya di rumah, enak bagi ibu-ibu. Kalau ibu mau ke masjid, Nabi juga melarang kaum laki-laki, jangan dilarang ibu-ibu yang ingin berjamaah di masjid, biarkan mereka. Bapak ibu, khusus yang bapak-bapak, saya sudah sampaikan tadi, pastikan bahwa bapak tidak mau menjadi orang munafik, apalagi ini akhir zaman. Tak lama lagi Dajjal akan disembah oleh banyak umat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu penyembah Dajjal yang pasti adalah munafik. Tadi baru saya sampaikan berapa pengikut Dajjal?
Baik, saya sempurnakan dulu. Yang kelima, seluruh para pencandu dan pencinta dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Dia tahu zina haram, dia tahu berzina ini hukumnya dosa besar, tapi dia bergelumus tumus, bersitungkus lumus, ya, berkebutun puntun dengan cewek-ceweknya. Dia tahu riba, haramnya riba, tapi dia masih pakai badak. Dia pakai muka badak, telinga pakai badak, dan dia tidak peduli. Dia terus mengembangkan investasinya, menambah lagi asetnya, mengembangkan usahanya dengan menambah lagi suntikan-suntikan dana dari lembaga-lembaga keuangan ribawi. Dan dia tidak peduli mau dosa mau apa. Ini orang Dajjal keluar, dia akan menyembah Dajjal. Dia tahu menyakiti orang tua tidak boleh, tapi semacam hobi pula bagi dia bisa buat orang tuanya nangis setiap sebentar. Dia tahu meninggalkan salat dosa besar, dia yakini itu, tetapi dia masih merasa alun ada panggilan dia tidak baalai. Maka orang-orang yang bergelimang dengan dosa besar dan dia hobi melakukannya, maka Dajjal keluar, dia akan menjadi penyembah Dajjal. Yang keenam yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Kan ke kami kira-kira Ustaz, semoga bukan ibu-ibu yang di masjid ini sekarang ini. Karena banyak juga kok wanita-wanita yang nanti selamat dari Dajjal. Siapa wanita-wanitanya? Semoga ibu-ibu yang ada di masjid ini.